Setelah melalui sebuah memoir pribadinya yang bertajuk Broken String, cerita kepingan masa muda yang patah, keputusan Aureli Moramens untuk memecah sunyi dari luka masa lalu melalui sebuah buku terus memantik sejumlah nama beken di industri hiburan tanah air. Setelah kisah pengalaman traumatisnya sebagai penyintas grooming dan kekerasan psikologis sejak usia belia di bawah penguasaan lelaki bernama Bobby yang diduga menyasar nama aktor Robbie Tremonti hingga aktor kelahiran tahun 1980-an yang langganan berperan sebagai antagonis ini banjir hujatan dan ancaman melalui akun pribadinya. Hujatan. Saya dibilang pedofil, saya dibilang pemerkosa, saya dibilang ngeludahin anak orang. Kali ini giliran aktris Nikita Willy yang kena hujatan warganet setelah istri Indra Priawan ini dikaitkan dengan salah satu bagian cerita Aureli yang merasa diperlakukan tak manusiawi hingga disudutkan oleh pemeran utama sebuah sinetron di lokasi syuting diduga menyasar nama Nikita Willy. Netizen bahkan langsung mengaitkan bagaimana Aureli ditolak jadi pemeran pengganti, padahal sudah berusaha potong rambut. Bahkan Aureli disebut-sebut mendapat perlakuan yang mengarah pada pembulian oleh Niki. Aku pernah ditawarin untuk masuk ke judul dia lagi gitu. Terus produsernya bilang, tapi kamu harus potong pendek, kan dulu aku rambutnya kan panjang banget kan. Harus dipotong pendek soalnya kamu jadi tomboy yang kayak naik motor gitu. Terus aku kayak sedih gitu, tapi udah habis potong. Si peran utamanya itu yang kayak, jangan pakai Aureli deh. Disebel banget sih. Kan udah dipotong rambut. Iya. Zaman dulu itu nih kita kalau kru nggak suka aja bisa loh. Gue nggak suka sama dia. Iya jujur. Dulu banget ya. Ya, di era ketika praktek senioritas begitu kental terjadi dalam praktik di lokasi syuting, hingga sebagian sutradara atau kru diduga bisa semena-mena membentak hingga memperlakukan pemain baru seenaknya. Nikita Willy yang pamornya tengah melejit kala itu terkesan sangat berkuasa hingga bisa mengatur jadwal di lokasi syuting untuk sekedar bisa party. Bahkan menjuluki Niki sebagai artis layaknya pemilik production house. Ya semua orang juga tahu lu kayak yang punya PH. Alhamdulillah mereka setuju. Tidak boleh berhenti syuting. Sisanya lo atur kan? Iya, jangan bohong. Tak hanya itu saja, Niki bahkan menyindir salah satu pemain sinetron yang tak disukainya. Lantas benarkah sosok tersebut menyasar nama Aureli Moramens? Set tuh kayak kaku gitu, masih kayak bingung gitu. Cuma karena Anda cantik jadi Anda terkenal, nggak kayak gitu. Kamu sayang banget ya, cantik-cantik tapi kecil ya gitu. Kayak kamu nggak mau suntik putih, terus kayak, hah? Kayak di situ aku baru kayak, emang ada yang salah ya sama kulit gue gitu. Bukannya di Indonesia kebanyakan kayak gini ya gitu. Kalau misalkan ada satu pemain yang attitude-nya tidak baik towards them gitu, jadi gue bisa bilang kayak, I don't like this person gitu, terlalu ini. Ya, sebelum Niki jadi sasaran bulian warganet, Robbie yang diduga terkait dengan kisah getir pernikahan Aureli di masa lalu sudah lebih dulu jadi sasaran bulian warganet hingga banjir ancaman. Apalagi dari cerita Aureli, sosok Bobby menjadi bagian paling memilukan dalam cerita Broken String. Terutama momen ketika Aureli dipaksa menandatangani berkas pernikahan saat baru menginjak usia 18 tahun. Aureli mengaku menikah bukan atas dasar cinta, tapi terpaksa karena ancaman maut yang diarahkan kepada kedua orang tuanya. Bahkan pernikahan itu dilakukan dengan sang aktor secara sembunyi-sembunyi. Peristiwa itu disebut Aureli sebagai awal dari penjara emosional yang lebih dalam. Sadar dirinya menjadi sasaran hujatan hingga ancaman, Robbie pun membeberkan fakta pernikahan versi dirinya saat menikahi Aureli. Pernikahan Robbie dan Aureli Moramens itu terjadi. Kalau tidak terjadi, tidak mungkin diterbitkan surat pernikahan. Dokumentasi pernikahan saya itu masih hidup. Dan juga harus melewati 3 kali pengumuman gereja. Nah ya pengalaman sih, aku lebih punya insting gitu sih, maksudnya kayak aku lebih hati-hati aja kalau deket sama orang gitu. Kalau udah ngeliat ada gelagat yang gimana, aku pasti akan langsung jauhin. Iya, tapi kan di buku itu katanya, berdasarkan katanya buktikan adanya kekerasan, buktikan adanya menyebarkan foto telanjang. Sampai saat ini buktinya mana? Kenapa nggak lapor polisi? Kenapa lapornya seperti ini? Sampai kalian jam segini aja masih di sini.
Selain kontroversi kisah getir masa lalu Aureli Moremans yang menyayat batin netizen tersebut, kisah tak kalah penuh lompatan hidup juga terjadi dalam perjalanan hidup aktris Celine Evangelista. Mantan istri pesinetron Stefan William yang memutuskan menjadi mu'alaf dan mantap berhijab seolah terus mendapat pujian dari warganet. Sikap istiqomah Celine dalam menapaki jalan religi bahkan ia mulai tularkan ke anak-anaknya. Teranyar artis blasteran Indo-Italia ini mengajak anak-anaknya untuk menapaki tanah suci. Pada postingan yang dibagikannya, Celine tampak khusyuk beribadah sambil memperkenalkan anak-anaknya jejak spiritual tanah para nabi. Alhamdulillah umrohnya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Perjalanan ibadah umroh bersama buah hati ini seolah menunjukkan jika Celine sukses mendidik buah hatinya, meskipun 2 kali gagal mempertahankan bahteranya. Iya, senang banget ya. Doain ya. Ya Kak, udah ya Kak, makasih ya. Ya, di balik keceriaan dan kehusyukan Celine, siapa sangka jika wanita berusia 33 tahun itu telah melewati fase pelik dalam hidup. Selain perceraian yang menyisakan drama dan konflik dengan kedua mantan suami terdahulunya, di tahun 2021 ketika konfliknya dengan Stefan William makin memuncak hingga berakhir ke perceraian, Celine juga harus berhadapan dengan ibu kandungnya sendiri, yakni Vicentia Nurul yang terus menyerang pribadinya di media. Di depan Daniel Mananta, Celine bahkan menangis saat menuturkan bagaimana kisah getir dengan orang-orang terdekatnya. Aib apapun yang dibongkar, sejelek apapun yang dibicarakan tentang aku, tetap mendoakan. Gak mau aku bongkar apapun yang jelek tentang dia. Ya, kalau mau ditanya, aku juga jatuh, tersesat iya, karena kesel, karena marah sama keadaan. Tapi meski sempat dicap sebagai anak durhaka dan tak menghormati ibundanya, perlahan kehidupan Celine yang penuh huru-hara mulai reda. Sejak awal tahun 2025 lalu, ia menemukan kedamaian dengan mendalami agama. Celine kemudian memutuskan untuk mu'alaf dan mantap mengenakan hijab. Pada saat itu kan belum ada ilmunya aku sampai sekarang ya kayak marah, iya. Kok gini sih? Harusnya dia kan orang yang paling sayang aku, tapi kok dia yang ngejatuhin aku. Ketika jalan spiritual menjadi tempat memulihkan luka batin bagi Celine Evangelista, aktor sekaligus terdakwa kasus peredaran narkoba di Lapas Salemba Amar Zoni yang sudah bolak-balik masuk penjara, kali ini seolah mulai tenang setelah mendapat dukungan dari calon istrinya Dr. Gigi Camelia. Sempat didekap frustasi karena meratapi rasa rindunya pada anak-anak, buah cintanya dengan Iris Bella, tapi Amar kini tak lagi ngoyo bisa bertemu buah hatinya setelah kehadiran anak sambung dari Camelia. Amar disebut-sebut tengah PDKT dengan anak kandung dari pernikahan Camelia di masa lalu. Dong pasti karena kan Bang Amar kan punya handphone kadang-kadang juga nyewa. Jadi Bang Amar itu kalau ngubungin saya tuh pasti beda-beda nomor. Ya banyak lah, nggak usah sama Bang Amar. Aku sama temen-temenku juga udah zangit Telegram. Udah kayaknya menurutku udah lumrah deh kalau kayak gitu-gitu. Keputusan Amar untuk lebih dekat dan mengenal anak dari kekasihnya ini seolah mengobati kerinduannya pada anak-anaknya yang berada di bawah asuhan Iris dan suami barunya Haldi Sabri. Terlebih ungkapan rindu kepada anak itu pernah diutarakan Amar saat bertemu adiknya Aditya Zoni. Maafin gue ya tadi ya, support gue, itu doang sih. Maafin gue, jangan lupa sama anak. Meski untuk sementara Amar harus gigit jari karena belum bisa bertemu anak kandungnya, namun sisi hidup Amar tak lagi sekelam saat dirinya masih berada di penjara super maksimum security di Lapas Nusa Kambangan. Sebaliknya, dekapan demi dekapan romantis di dalam penjara mulai mewarnai kisah cintanya bersama Camelia yang terus tumbuh reka. Lantas akankah kesetiaan Camelia berbuah kebahagiaan manis menuju pelaminan? Atau justru berakhir tak menentu jika Amar kelak diputus bersalah? Januari ini dia keluar, yang nggak dapet karena register F gara-gara masalah ini, jadi dia tidak ada remisi. Kalau kasusnya ini dibebaskan berarti dia Agustus harus pulang.